yang kami sembah, sembahlah anakmu Yesus Kristus. Tuhan Yesus, terima kasih karena Kau masih menuntun menyertai kami sampai dengan saat ini, Tuhan. Kami datang dan berdoa kepada Allah Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Terima kasih kepada anak Hana. Ibu mau tanya apakah semua hadir atau ada yang absen hari ini? Ada yang sakit. Siapa? Graciela. Terima kasih. Ibu minta anak-anak untuk membentuk kelompok. Oke, jadi karena sudah terbentuk dalam 7 kelompok, lalu masuk kepada tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar terlebih dahulu. Kompetensi dasar yang pertama, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Yang kedua, menyajikan hasil pengamatan pengaruh faktor cahaya terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Baik, materi kita pada hari ini adalah pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Ibu ingin bertanya, apa yang kalian lihat pada gambar di depan? Sebuah perubahan ukuran, bentuk, volume dari tumbuhan. Terima kasih. Gambar di depan menunjukkan jagung yang mengalami proses pertumbuhan dan Perkembangan. Ya, proses pertumbuhan dan perkembangan. Ibu ingin bertanya sekali lagi, apa itu pertumbuhan dan perkembangan? Apa itu pertumbuhan? Ada yang bisa menjawab? Apa itu pertumbuhan? Ya, silakan. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran sel yang bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali. Iya. Ada yang Perkembangan lain? proses menuju kedewasaan. Oke, terima kasih. Nah, tadi teman kalian Hana sudah menjawab pertumbuhan dan perkembangan. Ibu akan menjelaskan pertumbuhan. Pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran berupa volume, massa, tinggi atau panjang yang permanen dan bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali ke bentuk semula. Proses ini bersifat kuantitatif, artinya dapat dinyatakan dengan satuan bilangan. Mengapa bisa dinyatakan? Mengapa proses ini bersifat kuantitatif? Karena pada volume, massa, tinggi atau panjang itu merupakan bisa dinyatakan dalam bentuk angka lah. Oke, pertumbuhan ini sudah dipahami? Sudah. Oke, sekarang kita masuk perkembangan. Ada yang tahu apa itu perkembangan? Anak Desi, apa itu perkembangan? Proses menuju kedewasaan. Ya, terima kasih. Tadi teman kalian Desi dan Hana pada awalnya tadi kan sudah menjelaskan apa itu perkembangan. Perkembangan itu adalah proses menuju kedewasaan pada makhluk hidup atau terspesialisasinya sel-sel menuju struktur dan fungsi. Bagaimana, sudah paham apa itu pertumbuhan dan perkembangan? Sudah, Ibu. Oke, baik. Jadi sudah tahu ya tadi apa itu pertumbuhan dan perkembangan? Sudah, Ibu. Baik, sekarang Ibu akan memberikan kamu sedikit contoh seperti ini. Suatu hal, suatu peristiwa atau kejadian apapun itu, dia itu terjadi pasti ada penyebabnya. Betul tidak? Betul kan? Nah, itu sama juga seperti pada pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan ini dia bisa terjadi karena ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, sekarang ada yang bisa sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi itu apa-apa saja? Faktor internal dan eksternal. Iya, bagus Hana, jawaban yang tepat ya, faktor internal dan faktor eksternal. Nah, yang kita bahas pertama faktor internal. Ada yang tahu apa itu faktor internal? Faktor yang berasal dari dalam. Iya, betul sekali. Faktor yang berasal dari dalam. Contohnya seperti apa? Hormon dan gen. Iya, betul. Hormon dan gen ya. Nah, jadi gen yang pertama
pertama, gen itu kan dia itu mengandung faktor-faktor yang bisa diturunkan ke dalam turunannya ya. Jadi misalnya tadi kan di depan digambarkan jagung. Nah kalau jagung maka anaknya nanti juga jagung. Memar sifat dari jagung itu seperti apa? Tidak mungkin kan dari jagung terus biji jagung nanti tumbuh menjadi padi, kan tidak mungkin ya? Iya. Seperti itu. Sedangkan yang kedua hormon. Nah hormon ini juga sangat mempengaruhi. Ini bisa dilihat di sini adanya contoh salah satu hormon yaitu hormon auksin. Nah hormon auksin ini dia itu sangat berperan ya dalam pertumbuhan-tumbuhan, di mana dia itu bisa membantu dalam proses bertambah tinggi atau panjangnya batang. Itu adalah faktor internal. Sekarang yang kedua faktor eksternal. Ada yang tahu faktor eksternal itu apa? Iya, faktor dari luar. Contohnya seperti apa? Air, udara. Faktor eksternal itu adalah faktor yang berasal dari luar tumbuhan, seperti nutrisi, cahaya, suhu, kelembapan, dan arasi yang sudah kamu sebutkan tadi. Nah, sekarang ini coba kamu semua perhatikan gambar di depan. Gambar apa di depan? Iya, pertumbuhan kacang hijau ada dua, yaitu iya, di tempat terang dan tempat gelap. Nah, ini adalah salah satu contoh pertumbuhan yang dipengaruhi oleh faktor cahaya. Nah, di sini yang kamu amati itu kira-kira ada perbedaan tidak yang dari tempat terang dan tempat gelap? Ada. Di mana letak perbedaannya? Ya, ukurannya bagaimana yang di terang? Di tempat gelap dan terang. Di tempat terang dia pendek ya? Iya. Tempat gelap itu Warna daun. warna daunnya yang terang Hijau. kuning. Itu yang bisa kita amati dari gambar di depan. Nah, kira-kira kamu penasaran tidak selain situ ada hal apa lagi yang membedakan keduanya? Penasaran. Jadi untuk mengobati atau memenuhi rasa ingin tahu kamu, di sini ibu ada bahannya, bahan pengamatannya. Jadi daripada kamu amati kan bisa langsung amati ini langsung lebih dapat ya. Nah, jadi ini yang tadi di tempat terang. Nah, sedangkan yang ini di tempat gelap. Nah, ini ibu akan bagikan dalam setiap kelompok. Jadi nanti satu kelompok itu perwakilan dari satu kelompok satu-satu orang maju ya. Maju itu ambil bahan yang terang satu, gelapnya satu, serta RKPD-nya. Jadi kamu ambil kembali ke kelompok kerja masing-masing, isi hasil pengamatan kamu di dalam sini, dan nanti akan dipresentasikan. Nah, untuk ini bisa ya kamu gunakan dari sumber, baik itu sumber buku atau pakai HP juga bisa. Lihat dari sumber internet untuk menganalisis hasil pengamatan kamu terhadap kedua keterangan ini. Bisa? Bisa. Oke, jadi tanpa memperpanjang waktu lagi, perwakilan dari setiap kelompok silakan maju. Kamu ambil. Mohon perhatiannya anak-anak. Sudah semua? Sudah Ibu. Oke, jadi waktu diskusi dan pengamatan kalian sudah selesai. Jadi saat ini Ibu berikan waktu untuk masing-masing kelompok maju mempresentasikan hasil kerja kalian. Ada yang mau ikhlas untuk maju? Tidak ada kan? Kalau begitu Ibu pakai tunjuk sah. Ada. Oke, teman kalian dari kelompok 1 sudah maju. Mohon perhatiannya anak-anak semua. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Benedict Colin. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi analisis dengan LKPD yang dibagikan oleh Ibu Guru pada tempat terang pertumbuhan pada
kecambah kacang hijau pada tempat terang, pertumbuhannya lambat, daunnya hijau dan tebal, batang pendek dan kuat, akar panjang dan banyak. Pada tempat gelap, pertumbuhan cepat, daunnya warna kekuning-kuningan dan tipis, batang panjang dan lemah, akar sedikit. Demikian hasil presentasi saya. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 1. Kita beri tepuk tangan. Jadi kita sudah mendengar presentasi dari penatadian kelompok 1. Mungkin dari kelompok lain ada yang punya jawaban berbeda? Masa? Ya. Kalau begitu kita dapat mengetahui bahwa sinar matahari mempunyai peran yang sangat penting dalam proses pertumbuhan dan perkembangan dari kacang hijau. Tadi kalian sudah belajar pengertian dari pertumbuhan dan perkembangan dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Kalian mau tanya mana yang di belakang? Nama siapa? Pevi, Bu. Pevi. Tolong menjelaskan pengertian dari pertumbuhan dan perkembangan. Jadi pertumbuhan adalah proses di mana pertambahan ukuran seperti yang tadi Ibu Stella jelaskan seperti volume, tinggi atau lebar, sedangkan perkembangan adalah proses menuju kedewasaan. Oke, benar sekali, kita beri tepuk tangan. Jadi jawabannya sangat tepat ya. Pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran seperti volume, massa, panjang, dan tinggi bersifat irreversibel. Ada yang tahu irreversibel itu apa? Tidak dapat Jadi benar sekali. Yang berikutnya tadi sudah belajar tentang faktor-faktor. Ada berapa faktor yang sudah dipelajari tadi? 2. Ada faktor. Pintar sekali. Jadi ada 2 faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Contoh dari faktor internal itu seperti gen dan hormon. Salah satu hormon contohnya apa tadi? Eksternal contohnya pada cahaya matahari, suhu, air. Jadi semua sudah tahu ya tentunya tentang pengertian pertumbuhan dan perkembangan, faktor-faktor, semuanya sudah tahu, berarti sudah pintar. Semoga nanti pelajaran besok-besok ini materi yang ini tetap diingat ya. Terus nanti kedepannya untuk materi selanjutnya itu lebih aktif lagi untuk bertanya. Tapi sebelum ini tutup dengan doa, Ibu minta tentukan ini apa yang sudah dibagikan. Oke, mohon perhatiannya anak-anak. Sebagai rasa syukur kita karena Tuhan sudah baik melindungi kita dari ampun pembelajaran. Jadi Ibu minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Ibu minta keikhlasannya saja. Ada yang ikhlas untuk maju? Teman-teman semua, guru, sebelum kita mengakhiri KBM kita hari ini, mari kita memohon tuntunan dan bimbingan dari Tuhan. Berdoa mulai. Puji syukur kami aturkan kehadapan hadirat-Mu ya Allah atas tuntunan dan bimbingan Tuhan, sehingga KBM kami hari ini telah berlangsung dengan baik. Tuhan, inilah doa kami, hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Baik, terima kasih anak Ibentri. Jadi pembelajaran kita hari ini sampai di sini saja. Ibu minta maaf kalau dalam penyampaian materi tadi ada kata-kata yang kurang berkenan atau menyinggung. Ya,